Bertemu lagi kita teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu ya buat teman-teman semuanya. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di Bali nih. Dan saat-saat ini saya ingin tahu situasi dan kondisi di Bali yang memasuki di pertengahan bulan Desember 2021 ini. Yang tentu saja rasa keingintahuan saya ini akan saya informasikan kembali untuk teman-teman yang sudah rindu dengan wisata di Bali. Dan tentu saja melalui video-video informasi di Arah Roda channel ini. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengajak jalan-jalan virtual lagi nih. Dan kali ini saya mau mengajak teman-teman jalan-jalan melihat situasi dan kondisi terkini dari kota Denpasar. Dan kita akan menyusuri Jalan Cokro Aminoto, lanjut ke Jalan Raya Sempidi, lalu ke Jalan Denpasar Baturiti, hingga terus lurus ke Jalan Raya Baturiti Bedugul, hingga nanti sampai ke Tugu Jagung Candi Kuning dan berakhir di Jalan Raya Bedugul dengan tujuan akhir kita di Masjid Al Hidayah Bedugul dan Pura Alun Danu dengan danau beratannya yang cantik, menyejukkan dan menawan. Teman-teman, saya memulai perjalanan di depan gedung Puspem Badung ini ya. Nah teman-teman, Puspem Badung ini adalah pusat pemerintahan Kabupaten Badung, Bali, dengan ibu kotanya Mangupura yang terletak di daerah Sempidi. Teman-teman, konon dalam sejarah Bali diceritakan bahwa gagasan awal mendirikan Puspem Badung dilatar belakangi proses pemekaran Kabupaten Badung menjadi dua wilayah loh, yaitu Kabupaten Badung dan Kota Madia daerah tingkat 2 Denpasar yang sekarang menjadi Kota Denpasar. Sejak terjadinya kerusuhan yang mengecewakan masyarakat Bali pada pemilihan umum dan menghanguskan kompleks gedung pusat pemerintahan di Lumintang pada tanggal 21 Oktober 1999 yang lalu, tragedi tersebut menimbulkan kerugian yang amat besar loh bagi pemerintah dan masyarakat Badung. Dulu pada tahun 1999 yang lalu terjadi kerusuhan besar loh teman-teman, di mana kantor Bupati Badung di kawasan Lumintang, Dauh Puri Kaje, Denpasar dibakar sampai rata dengan tanah. Dan kini bekas ibu kota Kabupaten Badung itu telah menjadi gedung Suaka Dharma, yaitu kantor camat Denpasar Utara dengan lapangan Lumintang serta taman kota Denpasarnya yang luas. Teman-teman, dalam perkembangannya Kabupaten Badung memerlukan tempat yang lebih kondusif dong untuk menjalankan pemerintahannya. Berbagai faktor sepertinya telah dipikirkan dan faktanya sekarang akhirnya pusat pemerintahan kembali ke daerah Mengwi ini. Karena Sempidi berkaitan erat dengan sejarah kerajaan Mengwi loh. Dengan demikian, pusat pemerintahan Kota Madia Denpasar tetap di Denpasar dan Kabupaten Badung kembali ke Mengwi. Sehingga teman-teman, kini Mengwi menjadi pusatnya pemerintahan Badung yang baru. Teman-teman, Kabupaten Badung adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Bali, Indonesia. Daerah ini yang juga meliputi daerah Kute dan Nusa Dua, yang adalah sebuah daerah yang penuh dengan objek wisata yang terkenal. Ibu kotanya berada di Mangupura yang dahulu berada di Denpasar. Gitu. Kabupaten Badung saat ini dipimpin oleh seorang bupati yang saat ini dijabat oleh Bapak I Nyoman Giri Prasta, dan sebagai wakil bupati yaitu I Ketut Suyase. Pusat pemerintahan Kabupaten Badung yang meliputi kantor bupati, kantor DPRD, kantor dinas, gedung kesenian, dan perpustakaan kini berlokasi di pusat pemerintahan atau Puspem Mangupraja Mandala Kabupaten Badung di Mangupura, di gedung yang kita lewati tadi di awal video ini. Begitu teman-teman. Oh ya, kita lanjut ke judul video ya. Saya akan memandu jalur menuju ke wisata Bedugul. Ada apa aja sih di tempat wisata Bedugul di sana? Ya, nanti kita lihat bersama-sama bagaimana situasi dan kondisi terkini jalur ke wisata Bedugul ini ya teman-teman. Dan sekaligus jalur bernostalgia dan juga jalur kenangan nih bagi teman-teman yang sudah lama tidak datang berwisata ke daerah Bedugul, Bali ini.
Oke, terima kasih nih teman-teman yang sudah mengklik video ini. Selamat datang di Arah Roda Channel yang akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru dan terupdate kondisi jalan-jalan yang berada di Bali ini, yang nantinya teman-teman akan tahu juga kondisi dan situasi terbaru tempat-tempat wisata, hotel, mall, tempat-tempat kuliner, belanja, dan semuanya yang berada di seperjalanan kita mengikuti kemanapun arah roda menuju. Kita lanjut ya teman-teman. Ayo kita lanjut. Oh iya teman-teman, tetap ya kita selalu patuhi protokol nih. Kita nggak bosan-bosan untuk menyarankan dan memberi saran. Tetap ya kita selalu patuhi protokol kesehatan yang masih selalu didengung-dengungkan dan ditetapkan oleh pemerintah untuk kebaikan kita bersama. Sebelumnya nih buat teman-teman, terima kasih banyak juga ya yang selalu support video-video informasi yang saya berikan. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang baru menemukan channel ini ya. Untuk cuaca hari ini di daerah Denpasar, alhamdulillah lagi cerah nih teman-teman. Walaupun di daerah utara sana terlihat awan hitamnya. Ya mudah-mudahan aja kita nggak kehujanan di Bedugul sana nanti. Mudah-mudahan kita sampai Bedugul tetap cerah. Saat ini pagi menjelang siang nih teman-teman. Sekarang ini masih jam 10 pagi. Jadi kita bisa melihat pemandangan yang indah di sepanjang kanan dan kiri di jalur perjalanan kita ini. Tapi buat kita yang mengendarai motor, tetap selalu siap-siap bawa jas hujan ya teman-teman. Dan sendal jepit pastinya, karena kita nggak tahu kalau siang atau sore bisa kehujanan di seperjalanan kita. Tentunya sampai di sini yang belum klik tombol like-nya dibantu dulu dong nih, klik tombolnya ya biar makin oke. Karena satu like ini akan nambah semangat buat saya nih teman-teman. Dan juga teman-teman bisa juga subscribe Arah Roda Channel dan menyalakan loncengnya agar teman-teman bisa up to date menerima notifikasi video-video informasi-informasi terbaru jalur-jalur perjalanan ala Arah Roda. Oke teman-teman, wisata Bedugul sudah lama menjadi salah satu destinasi favorit di Pulau Dewata. Bedugul merupakan kawasan dataran tinggi di Bali dengan pesonanya yang menawan. Berada kurang lebih 51 km dari pusat kota Denpasar, wisata Bedugul menawarkan kesejukan dan ketenangan di Bali. Teman-teman, wisata Bedugul merupakan wisata di Bali Utara yang mempesona. Di wisata Bedugul terdapat 3 danau kawah yang menjadi daya tarik di kawasan ini. Wisata Bedugul yang berada di dataran tinggi memberi kesejukan berbaur dengan budaya khas Bali yang eksotis. Nah teman-teman, wisata Bedugul bisa menjadi pilihan loh, pilihan destinasi liburan teman-teman di Bali. Kalian teman-teman juga bisa memilih rute destinasi yang searah dengan wisata Bedugul ini. Oh ya teman-teman, ada beberapa tempat destinasi wisata di Bedugul Bali yang teman-teman harus kunjungi loh. Bisa dibilang ada 7, 8, atau 9 atau 10 lah ya. Jadi yang pertama teman-teman bisa ke Kebun Raya Bedugul, atau yang juga disebut Kebun Raya Eka Karya Bali. Jadi merupakan salah satu kebun raya terbesar yang ada di Indonesia. Kebun Raya Bedugul berada di ketinggian 1250 sampai 1450 meter dari permukaan laut. Dan kini kebun raya ini menjadi kawasan konservasi bagi tumbuhan pegunungan tropika kawasan timur Indonesia. Teman-teman, kebun raya Bedugul terletak di tengah-tengah Pulau Bali loh kalau dilihat dari peta, yakni berada di kaldera bekas gunung berapi. Kebun raya ini berlokasi di Desa Candi Kuning, Kecamatan Batu Riting, Kabupaten Tabanan, Bali. Nah, di kebun raya ini terdapat beragam koleksi botani seperti anggrek, tumbuhan paku, begonia, kaktus, dan koleksi tanaman yang digunakan untuk upacara adat Hindu Bali. Kebun Raya Bali mengoleksi tanaman upacara adat Hindu Bali mulai dari tahun 1991 loh, dan terletak di dekat Pura Batu Meringgit. Koleksi tanaman upacara adat Bali ini terdiri dari 580 tanaman yang berasal dari 42 suku, 81 marga, dan 130 jenis.
Jenis tanaman ini seperti pohon dadap, sirih, pisang, dan paku sayur. Nah, selain kebun raya juga di Bedugul ada wisata Bedugul yang paling terkenal adalah Danau Beratan. Danau ini berada di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, berdekatan. Danau ini merupakan salah satu dari 3 danau kembar di Bali dan berada di ketinggian kurang lebih 1239 meter dari permukaan laut. Danau ini merupakan kawah hasil letusan Gunung Purba. Dari danau ini teman-teman bisa merasakan sejuknya dataran tinggi dan kilau cahaya matahari yang memantul dari danau. Aktivitas yang bisa dilakukan di Danau Beratan diantaranya seperti bersantai di pinggir danau, naik perahu, dan menikmati kuliner khas Bali. Nah, tak jauh dari Danau Beratan, teman-teman juga bisa menemukan danau kawah lain loh yang bernama Danau Buyan. Danau ini berlokasi di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng, Bali. Danau Buyan merupakan satu dari 3 danau kembar yang terbentuk di dalam sebuah kaldera besar. Danau Buyan diapit oleh 2 danau lainnya, yaitu Danau Tamblingan di sebelah barat dan Danau Beratan di timur. Dari ketiga danau kembar, Danau Buyan merupakan danau yang paling luas loh di antara Danau Buyan dan Tamblingan, yang terpisahkan oleh hutan sepanjang kurang lebih 1 km. Terdapat sebuah kolam yang terhubung langsung dengan Danau Buyan melalui sebuah kanal sempit. Oleh masyarakat, kolam ini dinamakan Telaga Aya. Nah teman-teman, Danau Tamblingan adalah kawasan wisata Bedugul danau yang terakhir ya teman-teman. Danau ini merupakan danau terkecil di antara 2 danau lainnya. Danau ini terletak di lereng sebelah utara Gunung Lesung, kawasan Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Kawasan danau ini dikelilingi oleh hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Danau ini tetap dijaga kelestariannya hingga saat ini loh teman-teman. Di sekitar danau ini juga terdapat sejumlah pura yang menyimpan sejarah dan perkembangan peradaban dan kebudayaan Bali. Nah teman-teman, kalau berkunjung ke Bedugul, wajib loh untuk singgah ke Pura Ulun Danu. Pura Ulun Danu Beratan atau Beratan Pura merupakan sebuah kompleks candi besar di Bali. Kompleks candi ini terletak di tepi barat laut Danau Beratan. Di kompleks ini teman-teman juga bisa menemukan situs-situs bersejarah dari masa Kerajaan Mengwi yang berbentuk artefak serta sarkofagus. Teman-teman, Pura Ulun Danu sebenarnya digunakan untuk upacara persembahan untuk dewi-dewi Danu, dewi air, danau atau sungai. Sehingga sekarang Pura Ulun Danu masih digunakan sebagai tempat untuk upacara persembahan bagi dewi danau. Pura Ulun Danu yang berlokasi di pinggir Danau Beratan terkadang akan tergenang oleh air. Ini yang menjadi daya tarik dari pura ini. Nah, pergi ke Bedugul tak lengkap juga jika teman-teman tidak mampir ke Pasar Candi Kuning. Pasar ini merupakan pasar tradisional yang berada di Candi Kuning, Baturiti, Tabanan, Bali. Di pasar ini teman-teman bisa menemukan buah dan sayuran segar loh yang baru saja dipanen dari perkebunan. Buah-buahan yang sering ditemukan di pasar ini adalah stroberi, markisa, dan jambu air. Nah, Pasar Candi Kuning merupakan tempat singgah wisatawan untuk berbelanja, kulineran, atau sekedar melihat-lihat aktivitas warga Bedugul. Di Pasar Candi Kuning juga banyak yang menjual cindramata loh, pakaian, dan pernak-pernik khas Bali yang cocok dijadikan oleh-oleh. Nah, wisata Bedugul yang tak kalah menarik adalah kebun stroberi Bedugul teman-teman. Tak cuma di pasar, teman-teman bisa menemukan stroberi segar di Bedugul. Teman-teman bahkan bisa memetik dan memakan langsung buah-buahan stroberi dari kebunnya. Kebun stroberi Bedugul yang berada di kawasan dataran tinggi memiliki udara yang sejuk dan sangat asri. Stroberi sendiri merupakan salah satu oleh-oleh khas Bedugul yang banyak dicari wisatawan. Nah teman-teman, selain itu juga ada tempat wisata lain yang bisa dibilang tempat wisata agamis. Ya, di sana ada salah satu masjid yang berdiri kokoh di Pulau Bali. Adalah Masjid Besar Al Hidayah
di kawasan Bedugul, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Bahkan masjid ini layak dikunjungi umat Islam yang berwisata di Bali karena arsitektur dan landscape sekitar masjid menyajikan keindahan yang luar biasa. Masjid yang oleh masyarakat setempat juga disebut Masjid Candi Kuning ini berdiri di lereng bukit berseberangan jalan dengan Danau Beratan berikut Pura Ulun Danu yang juga termasuk keindahannya. Teman-teman tahu kan Pura Ulun Danu? Ya, danau dan Pura Ulun Danu Beratan ini adalah landmark indah loh yang menjadi ikon uang pecahan Rp50.000 yang masih berlaku saat ini. Nanti kita lihat sama-sama ya masjid, dan kebetulan tujuan pertama saya adalah ke masjid ini untuk sholat zuhur dan ya untuk menyaksikan pemandangan indah ke Danau Beratan dan melihat-lihat pemandangan di wilayah Pura Ulun Danu. Nanti kita lihat sama-sama ya teman-teman. Teman-teman, inilah salah satu masjid yang berdiri kokoh di Bedugul ini teman-teman, yaitu Masjid Besar Al Hidayah di kawasan Bedugul ini, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Bahkan masjid ini layak loh untuk dikunjungi umat Islam yang berwisata di Bali ini, karena arsitektur dan landscape-nya sekitar masjid menyajikan keindahan yang luar biasa loh teman-teman. Teman-teman, masjid yang oleh masyarakat setempat disebut Masjid Candi Kuning, berdiri di lereng bukit berseberangan jalan dengan Danau Beratan berikut Pura Ulun Danu yang juga termasyhur keindahannya. Ya teman-teman, kita naik ke atas ya dan kita lihat bagaimana keadaan masjid ini.
Teman-teman, dari halaman samping masjid, jamaah yang usai melaksanakan sholat di masjid ini bisa menyaksikan luasnya danau, indahnya Pura Ulundanu, ditambah dengan hawanya yang sejuk. Bangunannya berdiri tegak cemerlang di atas lahan yang cukup tinggi. Selain ini, arsitektur masjid yang unik, apik dengan dominasi warna kuning emas membuat orang tidak akan bosan memandang keindahan masjid. Teman-teman, untuk menuju masjid ini membutuhkan waktu perjalanan dari ibu kota Provinsi Bali, Denpasar, sekitar 2 jaman ya teman-teman, seperti yang kita lalui tadi. Jalurnya melalui ruas jalan menuju objek wisata Pura Ulundanu atau Danau Bedugul di sisi utara kota Denpasar. Karena lokasi masjid memang hanya berseberangan dengan lokasi Pura Ulundanu. Teman-teman, untuk mencapai masjid ini, teman-teman juga sebaiknya memarkir kendaraan lokasi parkir objek wisata Pura Ulundanu ya, yang memang menyediakan lahan parkir cukup luas. Hal ini memang dilakukan karena lokasi di sekitar masjid tidak terdapat tempat parkir yang nyaman untuk mobil. Tadi pada saat saya parkir motor, hanya beberapa mobil, 3 atau 4 mobil saja yang bisa parkir. Sementara ruas jalan di depan masjid yang merupakan jalan lintas Singaraja Tabanan cukup ramai dengan lalu lintas kendaraan yang lalu lalang. Teman-teman, dari tempat parkir di Pura Ulundanu, teman-teman bisa melihat bangunan masjid di kejauhan dengan kubah besar berwarna biru laut. Untuk itu, dari tempat parkir ke masjid ini, teman-teman harus berjalan kaki sekitar 700 meter dengan menyusuri dan menyeberangi ruas jalan yang menjadi jalan utama antara Singaraja dan Tabanan. Setelah menyeberangi ruas jalan yang cukup ramai, baru melalui jalan berundak yang cukup curam dan tinggi sehingga membuat lutut terasa cukup pegal, lumayan pegal loh. Untuk itu, bagi wisatawan dan teman-teman yang lanjut usia perlu dibimbing dan ya yang lebih muda agar bisa mencapai bangunan masjid. Teman-teman, setelah beberapa menit menaiki jalan berundak, wisatawan akan tiba di pelataran masjid yang cukup luas. Dari pelataran atau halaman masjid ini, rasanya seluruh rasa penat menempuh perjalanan jauh dari Denpasar dan berjalan kaki memanjat beberapa bahkan banyak tangga jalan berundak menuju masjid terasa tertebus. Dari pelataran ini, pemandangan yang tersaji di sisi selatan terasa sangat indah teman-teman. Danau Beratan dengan batas tepi seberang danau di kejauhan yang berupa bukit-bukit tinggi terlihat samar-samar di balik kabut tipis. Sementara di sisi utara terlihat bangunan masjid yang berdiri kokoh dengan arsitektur yang juga tidak kalah indahnya. Teman-teman, bangunan masjid menyediakan tempat yang cukup luas loh, sehingga bisa menampung ratusan orang jamaah untuk melaksanakan sholat. Apalagi bangunan masjid terdiri dari 2 lantai. Bagi wisatawan muslim yang khawatir celananya tidak bersih untuk melaksanakan sholat, takmir masjid ini juga menyediakan sarung untuk melaksanakan sholat. Sedangkan bagi wisatawan muslimah juga bisa menggunakan mukena yang disediakan takmir masjid. Teman-teman, tempat wudhu masjid ini berada di sisi timur bangunan masjid ya. Di tempat wudhu ini juga disediakan toilet yang kondisinya terawat dan bersih. Tapi sebaiknya jangan langsung menyentuh air. Rasakan dulu dengan ujung tangan, baru setelah itu berwudhu. Hal ini karena air yang mengalir dari keran wudhu terasa sangat dingin. Teman-teman, menurut seorang pemandu wisata, Pak Komang, wilayah sekitar Masjid Al-Hidayah atau Pura Ulundanu ini memang banyak terdapat kampung-kampung komunitas muslim yang disebut Kampung Candi Kuning. Data tahun 2007 menyebutkan bahwa muslim di Candi Kuning sekitar 2000-an orang. Tapi untuk saat ini nggak tahu ya, mungkin bisa bertambah. Menurutnya komunitas muslim di lokasi ini berasal dari Lombok teman-teman, Nusa Tenggara Barat. Karena di era masa lampau, Lombok berada di bawah kekuasaan Kerajaan Gel-Gel di Bali yang kemudian dikuasai Kerajaan Karangasem sebagai salah satu pecahan dari Kerajaan Gel-Gel. Bahkan dia menyebutkan, pemandu wisata tadi yang saya temui, di kampung ini juga terdapat 2 makam kuno yang dipercaya masyarakat setempat sebagai makam tokoh Islam di masa lalu. Di puncak pegunungan terdapat makam Syekh Hasan
dan di bagian lereng terdapat makam Syekh Hussein. Dan teman-teman, kedua makam tokoh muslim ini juga selain dirawat dan dihormati oleh umat muslim, juga oleh umat Hindu di wilayah ini loh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya jalan-jalan kita. Saya senang bisa berbagi cerita bersama teman-teman semuanya. Semoga teman-teman terhibur dan bisa menambah informasi tentang situasi di Jalan Bedugul, Bali saat ini. Apabila video ini menyenangkan dan bisa menghibur teman-teman, teman-teman bisa memencet tombol like-nya ya. Dan juga jangan lupa subscribe Arah Roda channel ini dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa tahu informasi-informasi di video berikutnya. Dan apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman lainnya, jangan lupa juga untuk di-share ke teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu. Tetap semangat dan selalu sehat ya teman-teman.